Selamat sore, saya sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bapak Agus Ganesha Rahida, SEMT PhD, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif Bisnis Lanjutan. Mohon izin, saya Wayan Arya Paramarta, NIM 20908110001 untuk mereview 5 artikel yang mengangkat tentang burnout. The actual meaning of stress is to quickly prepare your body for action in case of danger. But it also arises when we are, for example, worried. During stress, the adrenal gland produces 3 hormones: cortisol, adrenaline, and noradrenaline. Cortisol causes an increase in blood sugar, providing the body with a lot of readily available energy. Adrenaline and noradrenaline enable the body to perform quickly. This is also called the fight or flight reaction. Extreme or prolonged stress can cause your body to function beyond what it can voluntarily do. This can lead to various physical symptoms and disorders, or burnout. A burnout may be caused by prolonged exposure to stress at work, such as excessive workload, or too little recognition combined with certain personal characteristics, such as perfectionism, excessive conscientiousness, and workaholism. During a burnout, you have no interest in your work. You feel constantly restless and tense, and you often suffer from physical symptoms, concentration problems, and forgetfulness. Other effects may include little time and energy for oneself and your family, increased drug use, high blood pressure, heart attack, stroke. If you have a burnout, it is very important that you see a doctor for help. He can refer you to a psychologist and possibly prescribe medications such as antidepressants or sleeping pills. During therapy, a psychologist examines the factors which have contributed to the emergence of a burnout. You will learn to take better care of yourself and to create more balance between your work and your private life. Furthermore, the aim is to let you get back to work as quickly as possible. It is also important to learn to relax, for example, by relaxation and breathing exercises, or by doing sports. A person who has a burnout needs someone that can encourage him or her to take the signals seriously, and someone who can join him or her to do relaxing things. Someone with a burnout should also be encouraged to seek help because burnout is treatable. Your general practitioner can give you more information about the disorder and its treatment possibilities. Burnout atau sering diistilahkan dengan kelelahan atau keletihan adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kegagalan dan kelesuan akibat tuntutan yang terlalu membebankan tenaga dan kemampuan seseorang karyawan. Burnout pertama kali ini diperkenalkan oleh Freudenberger pada tahun 1974. Stram tahun 2005 menjelaskan burnout dalam perspektif penelitian yang diasosiasikan dengan perasaan tanpa harapan dan kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan secara efektif. Nah, di sini saya akan mereview 5 buah artikel yang semuanya mengambil tema yang sama, yaitu burnout. Kelima artikel yang saya gunakan sebagai referensi itu adalah berasal dari Burnout Research, volume 2 tahun 2015, volume 3 tahun 2016, dan volume 7 tahun 2017. Kemudian artikel yang keempat, Journal of Vocational Behavior, volume 108 tahun 2018, dan Nurse Education Today, volume 94. Berdasarkan situs simago.com, kelima artikel tersebut merupakan artikel bereputasi Q1.
sekarang saya akan membahas mulai jurnal yang pertama, jurnal saya ambil dari Burnout Research volume 2 tahun 2015, halaman 87 sampai 96, yang berjudul Dialectical Perspective on Burnout and Engagement. Paradigma dalam penelitiannya itu adalah paradigma kritis, di mana si peneliti percaya bahwa kenyataan adalah wujud yang dikonstruksikan sehingga senantiasa di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan, di mana pendekatan paradigma ini biasanya menggunakan cara kritik ideologi, etnografi kritis, dan analisis wacana. Kemudian, ontologi dari artikel ini, penelitian dilakukan karena ketertarikan si peneliti terhadap sifat hubungan antara burnout dengan engagement yang diperdebatkan, selalu diperdebatkan antara hubungan burnout atau kelelahan dan engagement atau keterikatan kerja. Kelelahan meliputi 3 gejala utama, yaitu kelelahan emosional. Jadi seorang merasa kewalahan secara emosional yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Kemudian depersonalisasi, juga dikenal sebagai sinisme atau pelepasan, didefinisikan sebagai pelepasan atau ketidakpedulian dari orang lain di tempat kerja, dan berkurangnya prestasi pribadi, juga disebut sebagai kemunduran profesionalisme, seperti kecenderungan untuk mengevaluasi upaya dan pencapaian seseorang secara negatif. Keterikatan adalah keadaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilambangkan dengan keterikatan emosional positif untuk bekerja dan terdiri dari kekuatan yang digambarkan sebagai kekuatan mental dan energi tingkat tinggi selama bekerja. Dedikasi, rasa signifikansi, dan antusiasme untuk bekerja, dan penyerapan atau mempertahankan konsentrasi penuh dan menjadi sangat asik sedang bekerja. Hubungan antara kelelahan dan keterikatan itu sangat rumit menurut artikel ini. Jadi kedua konstruk tersebut telah terbukti secara independen mempengaruhi perilaku dan interaksi karyawan, termasuk OCD, absensi, dan kinerja. Namun para sarjana tetap ragu-ragu pada perspektif yang seragam tentang sifat kelelahan dan keterikatan dalam hubungannya dengan yang lain. Namun para sarjana mengkaitkan bahwa antara burnout dan engagement ini terus mengeluarkan surat untuk menyelesaikan perbedaan secara konseptual antara model dan mengklarifikasi hubungan antara burnout dengan engagement. Di pandangan kolektif dari hubungan burnout dengan engagement telah terpusat untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang antecedent yang mempengaruhi engagement dan burnout, serta hasil perilaku yang terkait dengan hubungan ini untuk memajukan pengetahuan teoritis dan praktis dari fenomena ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk merekonsiliasi perspektif yang ada melalui pendekatan alternatif yang memberikan pandangan alternatif tentang kelelahan dan keterikatan berdasarkan teori dialektika. Teori dialektika didasarkan pada gagasan bahwa pasangan yang berlawanan atau juga disebut sebagai kontradiksi. Jadi sangat penting untuk perubahan dan pertumbuhan di dalam dan di antara individu. Dialektika tidak hanya memberikan cara berpikir yang masuk akal tentang hubungan antara kelelahan dengan keterikatan, tetapi lebih baik menangkap temuan empiris mengenai hubungan antara dua buah konstruk tersebut. Selain itu, dialektika memberikan dasar teoritis untuk mengamati dan menjelaskan fluktuasi dinamis antara keadaan burnout dan keterikatan atau engagement di dalam individu untuk menciptakan platform konseptual untuk menggambarkan interaksi dan efek burnout dan engagement satu sama lain, dan menangani kritik yang terkait dengan konstruk keterikatan atau engagement. Jadi meminjam dari literatur tentang dialektika relasional yang mengeksplorasi perubahan dalam individu, peneliti mengusulkan kelelahan dan keterikatan mewakili dialektika, yaitu hubungan antara dua buah konstruk yang berlawanan tetapi saling menggantung yang didorong oleh subdialektika yang dicirikan oleh permintaan dan sumber daya. Kemudian
Epistemologi dalam makalah ini adalah kemampuan peneliti berinteraksi dengan objek penelitian, di mana peneliti menyatakan secara historis bahwa kelelahan dimulai sebagai fenomena pekerjaan yang berorientasi pada orang. Dianggap secara eksklusif dalam bidang pekerjaan, pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan lain dengan kontak tatap muka yang tinggi. Seiring waktu, konteks kelelahan diperluas untuk mencakup setiap bidang pekerjaan di mana seseorang dapat mengalami 3 subdimensi kelelahan terlepas dari kontak dengan orang lain. Jadi penyebab kelelahan tidak selalu terkait dengan kontak manusia seperti peningkatan permintaan pemrosesan informasi, kurangnya identitas organisasi, dan kurangnya keadilan di tempat kerja. Ini memicu ekspansi burnout melebihi pekerjaan yang berorientasi pada orang. Dengan demikian, dengan mempergunakan NBIGS, masalah burnout inventory, general survey, dikembangkan untuk memberikan ukuran kelelahan yang lebih umum, mengukur tingkat kelelahan umum, sinisme, dan kemanjuran pribadi, dan bertindak sebagai katalis terhadap studi empiris tentang kelelahan di berbagai industri. Keterikatan atau engagement pertama kali dijelaskan oleh Kant tahun 1990 dalam karya kualitatifnya yang memeriksa kondisi di tempat kerja di mana seorang karyawan secara pribadi terlibat atau melepaskan dirinya dari pekerjaan yang ada. Kemudian selanjutnya, Sovel dan kawan-kawan mengedepankan keterikatan sebagai konstruk 3 dimensi yang terdiri dari kekuatan, dedikasi, dan penyerapan yang mengarah pada pengembangan ukuran keterlibatan yang paling banyak digunakan saat ini dengan mempergunakan skala West Utrecht World Engagement Scale. Jadi karena kedua literatur itu terus berkembang, Maslow dan Reiter dan Sovel dan Becker, ini menawarkan konseptualisasi yang berbeda dari hubungan burnout dengan engagement. Masing-masing model menyajikan pandangan mendalam ke dalam konstruk keterikatan dan memberikan beberapa sudut pandang kepada para ahli untuk mengeksplorasi hubungannya dengan burnout. Untuk memperjelas pemahaman klarifikasi dan integrasi dari hubungan burnout dengan engagement, jalan terbaik ke depan mungkin adalah integrasi dan rekonsiliasi persamaan dan perbedaan yang sudah ditemukan untuk lebih memahami bagaimana engagement berhubungan dengan burnout dan atau sebaliknya. Di model hubungan burnout dan engagement, kalau kita bicara kondisi saat ini, beberapa upaya telah dilakukan untuk mendefinisikan hubungan teoritis antara konstruk burnout dengan engagement untuk mengidentifikasi metode yang memadai untuk pengukurannya. Kemudian Maslow dan Reiter memimpin upaya untuk mendefinisikan keterikatan kerja modern dalam kaitannya dengan kelelahan. Jadi burnout didefinisikan sebagai erosi keterikatan dengan pekerjaan, di mana dimensi keterikatan perlahan membusuk menjadi dimensi burnout yang berlawanan. Dengan demikian, MBI dapat digunakan untuk mengukur kedua buah konstruk tersebut. Kemudian dari MBI juga akan menunjukkan skor yang menguntungkan dalam tes pekerjaan seorang. Sementara kebalikannya, dari kelompok yang merasa kelelahan dengan menggunakan logika ini, seseorang akan kelelahan atau terlibat dan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Kemudian di dalam artikel ini sekilas tentang dialektika, dibahas tentang dua arti luas dialektika telah berkembang dari waktu ke waktu dan digunakan saat ini dengan fokus pada ontologi atau epistemologi. Jadi dialektika sebagai ontologi mengacu pada pandangan tentang realitas sebagai interaksi dinamis dari kekuatan yang berlawanan, sedangkan dialektika sebagai epistemologi mengacu pada metode penalaran yang digunakan oleh seorang untuk mencari pemahaman melalui pertentangan argumen yang berlawanan. Di sisi lain, dialektika sebagai epistemologi mendukung penggunaan diskusi dan penyelesaian argumen-argumen yang kontradiktif untuk mencapai kebenaran. Dan untuk memperjelas perbedaan makna, dialektika sebagai ontologi berfokus pada asumsi tentang realitas dinamis seperti tingkat kelelahan dan keterikatan kerja di antara individu. Sedangkan dialektika sebagai epistemologi adalah pendekatan
berbasis metode untuk penalaran menggunakan argumen yang bertentangan untuk mencapai konsensus penulis pada subjek. Kemudian bicara aksiologi dalam artikel ini, jadi pendekatan dialektika mencakup fluktuasi nonlinier yang tersilat dalam interaksi burnout dengan enchantment dan menyediakan kerangka kerja untuk memeriksa sifat dinamis dari hubungan ini di dalam beberapa konteks teoritis. Jadi di bawah ini peneliti membahas beberapa teori umum yang paling banyak terkait dengan literatur burnout dan keterikatan, termasuk model berbasis sumber daya seperti conservation of resource theory, demand control model, job demand resource atau GDR, serta transaction stress model yang diusulkan oleh Lazarus dan Paul Volckmann. Jadi berdasarkan artikel ini, peneliti menawarkan perspektif baru terhadap pemahaman hubungan antara kelelahan dan keterikatan melalui pengenalan teori dialektika. Ini memperhitungkan fluktuasi kedua konstruk dan memberikan logika untuk hasil konflik sebelumnya yang ada di dalam literatur. Teori dialektika menyarankan fokus ke arah interaksi antara kelelahan dan keterikatan dan hasil unit yang dihasilkan sebagai hasilnya. Dialektika menawarkan kerangka kerja unik untuk eksplorasi konstruk yang berlawanan seperti kelelahan dan keterikatan dan memberikan jalan baru untuk penelitian di masa yang akan datang melalui integrasi ke dalam teori yang ada yang digunakan untuk mempelajari kedua konstruk. Jurnal kedua yang saya bahas kali ini adalah jurnal dari Burnout Research volume 3 tahun 2016, halaman 34-44 yang berjudul Burnout in Journalists, a Systematic Literature Review. Paradigma di dalam penelitian ini adalah mempergunakan paradigma subjektivis, yaitu sebuah penelitian yang percaya bahwa kenyataan adalah apa yang dipercaya peneliti sebagai sebuah realitas yang nyata. Sehingga subjektivis berpendapat bahwa pengetahuan adalah perkara sudut pandang, dan paradigma subjektivis menggunakan pendekatan arkeologis, dekonstruktif, dan analisis wacana. Ontologi di dalam artikel ini bahwa penelitian ini dilakukan karena ketertarikan si peneliti terhadap aspek mendasar dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang jurnalis adalah berinteraksi dan membentuk hubungan dengan berbagai macam orang. Interaksi ini biasanya terjadi dengan korban atau teman dan keluarga korban yang mengalami semacam krisis atau dilema yang layak diberitakan. Di sini minat untuk tidak hanya meliput korban bencana skala besar, tapi juga pada pemaparan umum terhadap spektrum perilaku yang luas terlihat di masyarakat. Tidak jarang, jurnalis lokal meliput berita yang sama lebih dari satu kali dalam beberapa waktu dan karena itu terus berhubungan dengan korban. Fokus untuk mendapatkan cerita dari individu yang tertekan ini sebanding dengan transaksi relasional di tempat kerja yang memainkan peran kunci dalam perkembangan gejala kelelahan atau burnout. Burnout adalah konsep yang awalnya menyangkut personel pelayanan kepada manusia. Pekerjaan jurnalis yang berfokus pada orang sejajar dengan pengalaman orang-orang di badan layanan manusia, dan itulah yang membuat jurnalis menjadi populasi penting ketika mempertimbangkan untuk mati. Namun, tidak seperti personel layanan manusia, jurnalis tidak dilatih untuk membuat perbedaan secara langsung dalam kehidupan orang yang bekerja dengan mereka, karena mereka ada di sana untuk menceritakan kisah dan bukan untuk campur tangan. Mereka juga melakukan peran ini di dalam sebuah industri dan seringkali konteks organisasi yang menurut laporan individu secara luas tidak disadari dan kadang-kadang menghindar atau tabah mengenai risiko psikologis dari pekerjaan tersebut. Perhatian unik dalam jurnalisme adalah produk dan kerja keras seseorang yang dimainkan di depan umum dan membawa taruhan nyata, termasuk kemungkinan kerugian hukum dan biaya yang terkait dengan individu atau organisasi. Dengan demikian, staf yang mengalami gejala kelelahan merupakan tanggung jawab potensial bagi organisasi jika mereka tidak memberikan dukungan yang sesuai. Ada juga tren industri di mana banyak peran dan layanan didorong ke dalam bentuk freelance.
yang berarti lebih sedikit keamanan dan dukungan organisasi dan peningkatan isolasi bagi jurnalis. Masing-masing faktor yang diuraikan bermasalah dalam hal mereka sendiri. Namun, prognosis jurnalis secara keseluruhan menjadi lebih redup ketika seseorang mempertimbangkan budaya ruang berita yang secara tradisional, tabah, dan sinis yang meliputi banyak organisasi. Yang berarti banyak jurnalis merasa bahwa mereka tidak dapat mencari dukungan sosial dari kolega atau manajemen mereka tanpa risiko terlihat lemah atau takut kehilangan dari pekerjaan mereka. Alternatifnya, jurnalis dapat beralih ke mekanisme penanganan yang kurang berguna seperti alkohol karena mereka secara sosial lebih sesuai dalam budaya ruang berita. Selain dampak dari faktor-faktor ini pada jurnalis individu, industri jurnalisme yang lebih luas juga terkena dampak kualitatif dan ekonomi seperti penurunan kemudahan kerja dan peningkatan pergantian karyawan. Kemudian, epistemologi dalam artikel ini adalah kemampuan peneliti berinteraksi dengan objek penelitian, di mana peneliti menyatakan tinjauan literatur sistematis atau SLR saat ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yang ringkas, komprehensif, dan sistematis dari literatur kuantitatif yang berkaitan dengan pengalaman kelelahan pada jurnalis sebagai akibat dari berbagai faktor demografis dan pekerjaan yang terkait. Ini dilakukan dengan mempertahankan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, serta transparansi mengenai cara di mana kualitas studi sampel dinilai. Dengan cara ini, temuan akan memberikan sintesis berharga dari pengetahuan yang ada untuk menginformasikan arah masa depan dalam penelitian dan praktik burnout pada jurnalis. Ia juga akan memiliki kapasitas untuk mengangkat masalah dan memberikan saran untuk penelitian dan praktik di kelompok pekerjaan tertentu lainnya. Pertanyaan penelitian adalah apa wawasan yang dapat diberikan literatur kuantitatif tentang kelelahan sebagai implikasi dari pekerjaan jurnalistik. Tampaknya ada dua artikel ulasan lain yang ditulis mengenai implikasi psikologis kerja jurnalis dari Aoki, Malcolm, Yamaguchi, Tornikon, et al. Bagaimanapun tidak ada yang mempertimbangkan tentang kelelahan pada diri seorang jurnalis. Metode tinjauan sistematis yang diadopsi pada penelitian ini didasarkan pada apa yang ditentukan oleh Fink tahun 2010 yang berisi 3 elemen utama: pengambilan sampel literatur, menyaring literatur, dan mengekstraksi data. Prosedur ini sangat konsisten dengan prosedur sebelumnya. Bicara tentang pengambilan sampel literatur diambil sampelnya dalam 2 langkah. Pada langkah pertama, istilah kunci dikembangkan dan digunakan untuk sumber studi yang sesuai dari berbagai database elektronik. Basis data elektronik yang digunakan dipilih karena mencakup berbagai jurnalisme, komunikasi, dan publikasi ilmu, dan karena itu kemungkinan besar berisi studi yang berkaitan dengan implikasi topikologis dari pekerjaan seorang jurnalis. Istilah pencarian awalnya diturunkan secara teoritis melalui tinjauan awal literatur, dan dari istilah kunci yang terkait dengan studi kelompok profesional di industri produksi berita diberikan daftar asli istilah-istilah kunci kepada operator kamera, kemudian berita televisi, reporter berita televisi, dan jurnalis dengan pengalaman akademis di berbagai outlet jurnalistik, termasuk berbagai media cetak dan radio. Daftar database dan istilah kunci yang dipilih kemudian ditinjau oleh panel peneliti dan praktisi berpengalaman mewakili industri komunikasi dan kreatif, jurnalisme, psikologi, serta ilmu sosial dan humaniora. Pada langkah kedua, semua studi yang diperoleh melalui langkah pertama digunakan sebagai sumber potensial untuk pengambilan sampel selanjutnya. Sebuah pencarian dari daftar referensi telah dilakukan dan memungkinkan untuk mengidentifikasi studi sebelumnya yang bersangkutan. Selain itu, database elektronik Scopus digunakan untuk mencari setiap
penulis dan studi yang memungkinkan identifikasi studi lain oleh penulis yang relevan, serta literatur yang lebih baru yang merujuk studi yang diperoleh pada langkah pertama. Akhirnya, semua penulis dihubungi dan didorong untuk menjalankan contoh karya mereka sendiri yang tidak teridentifikasi melalui langkah 1 dan langkah 2. Kemudian masuk dengan prosedur screening. Literatur disaring dalam 2 tahap dengan layar praktis dan layar metodologi menurut Fink 2010. Layar praktis adalah penilaian awal tentang seberapa bermanfaatnya sebuah literatur review keseluruhan. Penilaian ini didasarkan pada seperangkat kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak ada kriteria yang ditetapkan untuk tahun publikasi, karena tinjauan pustaka pendahuluan menunjukkan berapa topik tersebut merupakan bidang studi yang relatif muda. Dan karena cakupan maksimum diinginkan pada saat ini, dalam proses SLR, untuk setiap dokumen yang diidentifikasi melalui prosedur pengambilan sampel, abstrak diperiksa untuk menentukan apakah fokusnya ada pada implikasi psikologis bekerja sebagai seorang jurnalis. Jika dokumen tidak menyertakan abstrak, pencarian istilah kunci elektronik dilakukan dan bagian relevan dari dokumen ditinjau untuk menetapkan konteks dan tujuan daripada dokumen. Jika sumber tidak menyertakan abstrak dan pencarian istilah kunci elektronik tidak memungkinkan seluruh dokumen dapat ditinjau untuk menilai kesesuaiannya, di mana desain metode campuran akan diadopsi, temuan kuantitatif yang relevan akan dilaporkan dalam artikel ini. Kemudian masuk dengan ekstraksi data. Sebuah template dikembangkan dengan serangkaian kategori yang diselesaikan untuk setiap artikel yang dijadikan sampel. Dalam ulasan ini, kategori template diuji terhadap setiap artikel dan dikembangkan melalui proses ekstraksi untuk mencerminkan konten dan spesifikasi bidang penelitian tertentu. Rangkaian template yang lengkap merupakan database dari mana pola dalam data dapat diidentifikasi serta area yang belum dieksplorasi. Kemudian bicara aksiologi dalam artikel ini, jadi review untuk artikel ini bertujuan untuk memberikan review yang jelas, komprehensif, dan sistematis dari literatur kuantitatif yang berhubungan dengan pengalaman burnout pada jurnalis karena berbagai faktor demografis dan pekerjaan. Berdasarkan temuan ulasan ini, dapat disusun profil jenis jurnalis yang paling beresiko mengalami kelelahan, dan oleh karena itu memiliki tingkat komitmen kerja yang rendah. Jurnalis yang paling beresiko mengalami kelelahan adalah wanita muda dengan tahun kerja yang lebih sedikit, pengalaman jurnalistik, bekerja di surat kabar ukuran sirkulasi kecil. Kemudian menurut Rinardi tahun 2009 melibatkan pendekatan yang mirip dengan tahun 2008 dengan reporter tampaknya mengalami tingkat kelelahan yang lebih tinggi daripada mereka yang memegang peran lain seperti halnya jurnalis di posisi non-management. Faktor terkait pekerjaan lain yang terkait dengan tingkat kelelahan termasuk meningkatnya konflik pekerjaan keluarga dan beban kerja, berkurangnya kapasitas untuk inovasi dan otonomi di tempat kerja, rendahnya persepsi dukungan organisasi, pendapatan, keterlibatan, kohesi rekan, orientasi tugas, dan kenyamanan fisik di tempat kerja. Rendahnya tingkat variabel kepuasan kerja, pekerjaan itu sendiri, supervisor, rekan kerja, gaji, dan kesempatan untuk promosi, juga dikaitkan dengan tingkat kelelahan yang lebih tinggi. Karena burnout sebagai suatu konstruk, terutama menyangkut pemicu stres emosional dan interpersonal, itu menunjukkan bahwa studi burnout yang ditinjau saat ini belum memberikan kesimpulan yang kuat mengenai sifat hubungan jurnalistik dengan sumber korban, keluarga dan teman-teman korban, dan tingkat kelelahan yang terkait. Meskipun hasil tinjauan saat ini tampaknya menunjukkan bahwa penyebab stres organisasi dan industri yang umum di kalangan jurnalis lebih penting dalam menentukan tingkat gejala kelelahan dibandingkan dengan konten tugas yang umumnya diliput oleh individu. Ada sejumlah faktor relevan yang telah diidentifikasi dalam literatur burnout yang lebih luas yang belum dipelajari dalam sampel jurnalis. Beberapa di antaranya termasuk hubungan antara kelelahan dan implikasi negatif, kesehatan fisik yang menunjukkan stres berkepanjangan,
hubungan antara kelelahan dan faktor kepribadian, terutama neurotisme, locus of control eksternal, dan sifat tahan banting, dan kesesuaian antara nilai-nilai individu dan organisasi tempat mereka bekerja. Jurnal ketiga, saya bahas tentang, saya ambil juga dari Burnout Research, volume 7, tahun 2017, halaman 1-9, yang berjudul Narrative of Burnout and Recovery from an Agency Perspective, a 2 years longitudinal study. Paradigma di dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik, di mana peneliti percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas tunggal. Realitas harus ditafsirkan dan setiap penafsiran pasti akan berbeda. Pendekatan yang ada pada paradigma konstruktivistik menggunakan pendekatan kualitatif. Ontologi dalam penelitian ini didasarkan ketertarikan si peneliti terhadap kelelahan yang merupakan gangguan stres terkait pekerjaan yang mempengaruhi sejumlah besar usia kerja di negara-negara industri. Dalam psikologi kesehatan kerja, kelelahan biasanya digambarkan sebagai reaksi terhadap stres kerja yang tidak diobati yang berlangsung lama dan ditandai dengan 3 gejala: kelelahan, sinisme, dan kurangnya profesionalisme. Prevalensi burnout yang lebih tinggi menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih baik tentang pendahulunya proses pengembangan, dan yang terpenting adalah jalan menuju pemulihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang proses pemulihan selama rehabilitasi dan 2 tahun kemudian dengan mengeksplorasi manifestasi keagenan dan ruang makna dalam narasi para peserta dalam kursus rehabilitasi nasional. Makna keagenan dalam riset ini berdasarkan sedangkan wawasan saya adalah seorang karyawan. Sejak penyelidikan kelelahan dimulai, banyak sekali penelitian terutama kuantitatif yang berfokus pada penyebab, gejala, dan konsekuensi dari kelelahan, meskipun tidak ada teori psikologis tunggal yang memberikan penjelasan lengkap terhadap burnout. Secara umum disepakati bahwa penyebab burnout dapat dibagi menjadi 3 kategori. Individu, ada kelelahan dianggap sebagai hasil dari faktor interpersonal. Kemudian interpersonal atau burnout dilihat dari hasil dari hubungan yang sulit dengan orang lain di tempat kerja. Dan organisasi atau kelelahan dipandang sebagai ketidakcocokan antara orang dan pekerjaan. Beberapa studi kualitatif tentang rehabilitasi telah menyoroti konsep penting bahwa agen karyawan dan pendapat bahwa penguatan lembaga adalah salah satu tujuan utama dalam intervensi rehabilitasi. Secara teoritis, 3 model yang berbeda dibedakan menjadi personal, proksi, dan kolektif. Kemudian epistemologi dalam artikel ini adalah kemampuan si peneliti berinteraksi dengan objek penelitian, di mana peneliti menyatakan tidak ada studi kualitatif yang dipublikasikan yang melacak perkembangan proses pemulihan dari waktu ke waktu. Penelitian ini adalah penelitian percontohan yang terdiri dari 4 narasi yang berangkat untuk menyelidiki seluruh proses dari awal kejenuhan hingga pemulihan di beberapa titik waktu selama dan setelah rehabilitasi. Fokus utamanya adalah pada isi narasi, yakni pada apa yang diceritakan peserta tentang berbagai tahapan proses. Sebagai penguatan keagenan merupakan tujuan penting dalam rehabilitasi dan signifikansinya telah dibuktikan di dalam penelitian sebelumnya. Tujuan lebih lanjut adalah untuk mengeksplorasi peran dari 3 model agen dalam suatu entitas, pribadi, proksi, dan kolektif, secara lebih mendalam bersama dengan dampaknya terhadap pemulihan dalam sampel ini. Penyelidikan naratif dipilih sebagai metode penyelidikan utama karena jalur pemulihan biasanya bersifat individual dan heterogen. Analisis naratif memungkinkan eksplorasi pengalaman manusia secara holistik dengan melestarikan sifatnya yang kaya dan kompleks, dan mengakui pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman. Untuk keperluan penelitian ini, analisis naratif tematik seperti yang dijelaskan oleh Catherine Grassman 2008 telah diterapkan. Ini adalah salah satu jenis analisis naratif yang paling umum digunakan, di mana penekanan eksklusif ditempatkan pada konten cerita yang
diceritakan sambil mempertahankan fitur narasi individu. Jenis analisis ini memungkinkan pengidentifikasian elemen tematik umum dari seluruh peserta. Jenis analisis ini dengan fokus eksklusifnya pada konten naratif dianggap sangat cocok untuk menangkap pengalaman dari waktu ke waktu dan arti yang mereka kaitkan dengan proses pemulihan. Desain studi peserta dan pengumpulan data dalam artikel ini. Studi ini terdiri dari narasi dikumpulkan pada 3 kesempatan dari 4 peserta dalam kursus rehabilitasi nasional di Finlandia. Kursus-kursus ini adalah kursus yang dibiayai oleh negara, yaitu Lembaga Asuransi Sosial Finlandia, mendanai layanan rehabilitasi dan memberikan pendapatan selama mengikuti kursus. Peserta melamar atau dirujuk oleh layanan perawatan kesehatan kerja untuk intervensi terhadap kelelahan. Tingkat kelelahan dasar dan perubahan selanjutnya diukur dengan BBI-15 atau Bergen Burnout Indicator 15 yang terdiri dari 3 gejala kelelahan. Kelelahan, sinisme, dan profesional yang berkurang. Skor total bervariasi antara 15 dan 90, membentuk beberapa kelas kelelahan. Parah, sedang, ringan, dan tidak ada kelelahan. Peserta didekati selama 1,5 tahun, kemudian melalui kuesioner elektronik yang dikirim ke alamat email pribadi mereka. Kuesioner tindak lanjut mengukur peserta kelelahan dan skor depresi dengan BBI-15. Kuesioner juga mencakup pertanyaan terbuka di mana peserta diminta untuk mengevaluasi, misalnya aktivitas mengejar mereka, perubahan yang terjadi di tempat kerja, dan dampaknya setelah rehabilitasi yang telah mempengaruhi kesejahteraan mereka. 9 dari 12 peserta mengirimkan kembali kuesioner yang diisi. Dari 3 partisipan yang tidak merespon, 1 sedang cuti sakit pada saat pendataan sehingga tidak mendapatkan informasi tentang kuesioner. 2 peserta lainnya tidak dapat dihubungi. Dari 9 responden, 8 memberikan persetujuan untuk dihubungi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari 8 ini, 4 dipilih melalui pengambilan sampel yang bertujuan untuk wawancara mendalam dengan maksud untuk mengumpulkan cerita tentang kelelahan dan pemulihannya. Wawancara dilakukan di tempat yang sunyi di rumah para peserta. Setiap wawancara berlangsung antara 1 sampai 1,5 jam. Wawancara ditranskrip secara verbatim, namun panjang jeda yang tepat, gagap dan bunyi lainnya, dan bahasa nonverbal tidak dituliskan karena penekanan utamanya terletak pada isi cerita yang diceritakan. Total panjang materi wawancara yang ditranskripkan dari titik pengumpulan data pertama dan ketiga berjumlah 138 halaman, sedangkan angket yang diberikan pada titik pengumpulan data kedua panjangnya 12 halaman. Kemudian aksiologi dalam artikel ini secara keseluruhan, narasi menunjukkan bahwa proses dan tingkat pemulihan dari kelelahan bervariasi, tergantung dari seberapa besar dari usaha individu, rehabilitasi, perubahan tempat kerja, dan dukungan supervisor akan membentuk dan memodifikasi jalur yang diambil setiap individu. Jalur yang paling menguntungkan menuju pemulihan tampaknya diaktifkan ketika hak pilihan pribadi kuat dan bidang kehidupan lainnya terhadap lingkungan kerja, supervisor, dan anggota keluarga yang kondusif untuk pemulihan. Namun, harus diakui bahwa relevansi agensi mungkin terlalu ditekankan karena peserta pada studi awalnya dipilih berdasarkan pemulihan yang berhasil. Bahkan dengan pengambilan sampel yang disengaja, menggunakan kriteria tingkat pemulihan dan perubahan pekerjaan yang diterapkan pada akhirnya sebagai titik pengumpulan data. Meskipun tujuan dari penelitian ini bukan untuk mengevaluasi keefektifan kursus rehabilitasi. Perlu dicatat bahwa kursus itu penting dalam melengkapi peserta studi untuk mengenali dan menangani kelelahan di dalam memperkuat ketiga model agen. Penelitian selanjutnya harus bertujuan untuk memperdalam pengetahuan yang ada tentang hubungan antara agensi, lingkungan kerja, dan pemulihan jangka panjang dalam kumpulan data yang lebih besar dan lebih beragam, termasuk pengalaman subjektif dari anggota keluarga dalam keseluruhan proses. Sekarang jurnal keempat, jurnal yang saya ambil dari Journal of Vocational Behavior, volume 108,
tahun 2018 halaman 190 sampai 200 yang berjudul Role of Demand Resource in Work Engagement and Burnout in Different Career State. Paradigma ini menggunakan paradigma positivisme dengan metode kuantitatif yang dibangun oleh kajian-kajian empirik. Sebelumnya dengan tujuan untuk secara empiris menganalisis dan membandingkan hubungan antara tuntutan pribadi dan pekerjaan secara sumber daya dan kelelahan kerja, serta keterlibatan selama tahap awal, pertengahan, dan akhir karir. Ontologi dalam penelitian ini dilakukan karena ketertarikan si peneliti yang mengintegrasikan pendekatan rentang hidup dengan model Job Demand Resource (JDR) untuk memeriksa asosiasi tuntutan pribadi dan pekerjaan dan sumber daya pribadi dan pekerjaan dengan kelelahan kerja dan keterlibatan kerja selama awal, pertengahan, dan akhir karir. Selain tuntutan dan sumber daya terkait pekerjaan, tuntutan sumber daya pribadi juga berperan di dalam kelelahan dan keterikatan kerja. Sehubungan dengan tuntutan pekerjaan, tujuan kami adalah untuk memasukkan tuntutan terkait pekerjaan baru yang disebabkan oleh digitalisasi, globalisasi, dan keragaman. Menurut penelitian sebelumnya di bidang psikologi kerja, kelelahan kerja dan keterikatan adalah konstruksi yang terpisah yang menggambarkan sisi positif dan negatif masing-masing dari kesejahteraan karyawan. Kelelahan kerja mengacu pada perasaan kelelahan, sinisme, dan ketidakmampuan di tempat kerja. Kelelahan mengacu pada perasaan tegang dan beban berat dari pekerjaan, sedangkan sinisme telah menggambarkan sebagai sikap dan penurunan minat dalam pekerjaan, makna pekerjaan yang lebih rendah, dan perasaan tidak mampu sebagai karyawan. Keterlibatan kerja pada gilirannya dicirikan sebagai penuh perasaan, keadaan pikiran positif yang berfokus pada pekerjaan, seringkali diwujudkan dengan energi tinggi, dedikasi, dan daya serap di tempat kerja. Semangat dan ketahanan mental saat bekerja dan kemauan untuk berinvestasi pada usaha dan ketekunan dalam menghadapinya biasanya mencirikan energi tinggi di tempat kerja. Antusiasme, inspirasi, dan kebanggaan pada pekerjaan seseorang biasanya menjadi ciri dedikasi di tempat kerja. Menjadi terkonsentrasi penuh dan asik dengan pekerjaan, dengan waktu yang berlalu dengan cepat yang menggambarkan penyerapan di tempat kerja. Sejalan dengan model JDR, kelelahan kerja dan keterikatan terkait secara negatif dan sering berkontribusi pada hasil kesehatan kerja lainnya, seperti gila terhadap pekerjaan dan pemulihan dari pekerjaan, dan juga kembali berpengaruh terhadap kesadaran umum karyawan seperti kepuasan hidup dan gejala depresi menurut Sofley 2012. Tuntutan pekerjaan melibatkan tuntutan fisik, psikologi, sosial, dan organisasi yang membutuhkan fisik dan atau usaha psikologis. Namun baik pekerjaan dengan tuntutan pribadi serta pekerjaan dan sumber daya pribadi berkontribusi pada kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Sedangkan tuntutan pekerjaan seperti beban kerja dan tuntutan emosional sering berkontribusi pada kelelahan kerja. Namun demikian, menurut pendekatan rentang hidup, tuntutan dan sumber daya pribadi serta tuntutan dan sumber daya terkait pekerjaan dapat berkontribusi pada keterikatan dan kelelahan selama karir. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan rentang hidup dengan model JDR untuk memeriksa hubungan antara tuntutan pribadi dan pekerjaan dan sumber daya pribadi dan pekerjaan serta kelelahan dan keterikatan kerja selama tahap awal, pertengahan, dan akhir karir. Selain itu, sejalan dengan model JDR, kami memeriksa hubungan antara kelelahan kerja dan keterikatan serta kesejahteraan karyawan selama tahap awal, pertengahan, dan akhir karir. Kemudian epistemologi dalam artikel ini adalah kemampuan peneliti berinteraksi dengan objek penelitian, di mana peneliti menyatakan studi ini mengintegrasikan pendekatan rentang hidup dengan model JDR untuk menguji hubungan antara pekerjaan dan tuntutan pribadi, serta pekerjaan dan sumber daya pribadi, serta kelelahan dan keterikatan kerja selama tahap awal, pertengahan, dan akhir karir. Peneliti memeriksa sejauh mana tuntutan terkait pekerjaan, misalnya permintaan
teknologi informasi komunikasi, permintaan interpersonal, permintaan multikultural, dan manajemen yang otoriter. Dan permintaan pribadi, misalnya permintaan pengasuhan, masalah ekonomi, dan sumber daya terkait pekerjaan, misalnya kemampuan kerja, iklim tim, peran dalam organisasi, dan sumber daya pribadi, misalnya tentang ketahanan. Dikaitkan dengan keterikatan kerja dan kelelahan di tahap awal, pertengahan, dan akhir karir. Berdasarkan model rentang hidup, peneliti mengharapkan berbagai tuntutan dan sumber daya pribadi dikaitkan dengan kelelahan dan keterikatan di ketiga dimensi pada tahap karir yang berbeda. Sedangkan menurut model GBR, peneliti mengharapkan tuntutan terkait pekerjaan dikaitkan dengan kelelahan kerja dan sumber daya pekerjaan dikaitkan dengan keterikatan kerja di ketiga tahap karir. Selain itu, peneliti mengharapkan sumber daya pribadi untuk bisa melawan kelelahan kerja. Akhirnya, peneliti mengharapkan keterikatan kerja dikaitkan dengan kepuasan hidup dan kelelahan kerja dikaitkan dengan gejala depresi di setiap tahapan karir. Nah, studi ini merupakan bagian dari studi kesehatan kerja di mana 1.415 karyawan, 586-nya pria dan 829-nya wanita direkrut melalui layanan kesehatan kerja mereka. Menjawab kuesioner, kemudian data penelitian yang dianalisis menggunakan model persamaan struktural atau SAM. Kemudian model tersebut mencakup jalur dari keterikatan kerja dan kelelahan hingga kepuasan hidup dan gejala depresi. Dan dari pekerjaan dan tuntutan pribadi serta sumber daya hingga keterikatan dan kelelahan kerja. Semua model memasukkan variabel laten untuk keterikatan kerja, kelelahan, kepuasan hidup, dan gejala depresi. Kemudian pribadi misalnya tuntutan pengasuhan, masalah ekonomi, dan tuntutan pekerjaan, seperti tuntutan teknologi informasi komunikasi, tuntutan pekerjaan antar pribadi, tuntutan multikultural, dan manajemen otoriter, dan pekerjaan misalnya kemampuan kerja, iklim tim, peran dalam organisasi, dan sumber daya pribadi atau ketahanan, dan jenis kelamin karyawan dimasukkan dalam model sebagai kovarian. 3 model terpisah dibangun untuk karyawan di tahap awal, pertengahan, dan akhir karir mereka. Aksiologi dalam penelitian ini menambah literatur tentang peran tuntutan terkait pekerjaan baru selama karir dengan menunjukkan bahwa tuntutan yang terkait dengan pekerjaan memiliki implikasi penting untuk kelelahan kerja dan keterikatan selama rentang hidup. Baik tuntutan pekerjaan interpersonal dan tuntutan terkait teknologi informasi komunikasi secara positif terkait dengan kelelahan kerja di tahap awal dan pertengahan karir. Pada gilirannya, tuntutan terkait pekerjaan memainkan peran penting pada peran yang berbeda dalam keterikatan kerja selama awal dan akhir perbandingan dengan tahap pertengahan karir. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara tuntutan terkait pekerjaan dan keterikatan kerja pada tahap awal dan akhir karir. Dalam ketiga tahap karir, tuntutan pekerjaan interpersonal berhubungan negatif dengan keterikatan kerja, sedangkan pada tahap awal dan pertengahan karir, permintaan teknologi informasi komunikasi berhubungan negatif dengan keterikatan kerja. Ada kemungkinan bahwa hubungan negatif antara permintaan teknologi informasi komunikasi dan keterikatan kerja di antara karyawan yang lebih muda disebabkan oleh peningkatan permintaan teknologi informasi komunikasi dalam pekerjaan baru. Tuntutan multikultural secara positif terkait dengan kelelahan kerja di antara karyawan karir menengah. Hasilnya menunjukkan lebih jauh sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa karyawan dengan karir menengah melaporkan sedikit akumulasi dari permintaan pekerjaan dan sumber daya pribadi. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih sering daripada laki-laki mengalami keterikatan kerja yang tinggi pada tahap karir menengah dan akhir, dan lebih sedikit kelelahan pada tahap akhir karir. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan lebih lanjut bahwa dalam ketiga tahap karir, masalah ekonomi berhubungan negatif dengan kepuasan hidup karyawan, dan pada tahap karir menengah dan akhir berhubungan positif dengan gejala depresi. Thank you.
Sekarang saya bahas tentang jurnal yang kelima yang saya ambil dari Nurse Education Today, volume 94, tahun 2020, halaman 1-4, di mana dalam jurnal ini, atau dalam artikel ini, yang berjudul Fostering Compassion and Reducing Burnout, How Can Health System Leader Respond in the COVID-19 Pandemic and Beyond. Ini adalah merupakan sebuah isu kontemporer atau contemporary issue. Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma pragmatis, maksudnya adalah peneliti percaya bahwa kenyataan atau realitas bisa diperdebatkan dan diinterpretasikan. Oleh sebab itu, cara terbaik yang dipakai dalam penelitian merupakan menemukan solusi dari setiap masalah yang datang, kemudian pendekatan pada paradigma pragmatis adalah perpaduan dari kualitatif dan kuantitatif. Dan dalam makalahnya, peneliti menyampaikan dengan jelas bahwa isu kontemporer atau masalah kontemporer yang bisa diperdebatkan secara kuantitatif dan kualitatif. Ontologi dalam penelitian ini dilakukan karena ketertarikan si peneliti terhadap pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya terus berdampak besar pada layanan perawatan dan perawatan kesehatan. Ada laporan media tentang ratusan pasien yang meninggal di karantina tanpa kehadiran keluarga mereka. Kebutuhan akan perawat dan petugas kesehatan yang penuh kasih sangat penting. Secara global, sejumlah besar pensiunan petugas perawatan kesehatan telah kembali ke tempat kerja yang sangat terbebani dan kekurangan sumber daya sebelum adanya COVID-19. Altruisme dan kesediaan mereka untuk meninggalkan keamanan rumah mereka dan merawat pasien yang sakit dan ketakutan harus disambut dengan rasa syukur dan jaminan tentang kondisi kerja yang aman. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan pendanaan kesehatan, sehingga harus bekerja dengan para pemimpin sistem kesehatan untuk segera mengatasi kekurangan alat pelindung diri atau APD dan kondisi kerja struktural yang diketahui menyebabkan kelelahan. Kehabisan tenaga memiliki efek yang merusak kesejahteraan dan kapasitas untuk memberikan perawatan kesehatan yang penuh kasih dan berkualitas. Untuk memicu perdebatan tentang masalah kontemporer, peneliti menyajikan serangkaian 3 makalah untuk audien yang berbeda, yaitu pendidik, perawat lini depan, pemimpin dan manajer sistem kesehatan. Untuk menjelaskan relevansi budaya dan konstruksi perawatan kesehatan empatik, seperti mereka, kesetiaan, kemudian pengaturan emosi, kasih sayang dan perawatan diri untuk mempertahankan kesejahteraan, ketahanan dan efektivitas di masa-masa yang tidak menentu. Kemudian epistemologi dalam penelitian ini, di mana kemampuan peneliti berinteraksi dengan objek penelitian, di mana peneliti menyatakan, pertama, peneliti membahas kelelahan dan menarik tautan dengan hasil survei Staff and HS tahun 2018 tentang penindasan, pelecehan, dan kondisi tidak aman. Peneliti kemudian menguraikan tanggapan kebijakan dalam rencana masyarakat NHS, sementara di tahun 2019, selanjutnya peneliti menyajikan 9 strategi berbasis bukti yang dikembangkan oleh para peneliti Mayo-Clinic. Akhirnya kami menjelaskan bagaimana The First Round adalah strategi organisasi bagi staf untuk berbicara tentang tantangan psikologis dan emosional dari pengasuhan. Pada tahun 2018, kelelahan dimasukkan dalam revisi klasifikasi internasional penyakit internasional ke-11 dari WHO dan digambarkan sebagai sindrom akibat stres kerja yang kronis, tidak berhasil dikelola dan menunjukkan kelelahan emosional, dipersonalisasi, sinisme, kehilangan idealisme, penarikan, dan perasaan tidak efektif. Kelelahan sekarang menjadi krisis tenaga kerja global yang didorong oleh frustrasi dengan kebijakan kelembagaan, pekerjaan administrasi, konflik dengan kolega, staf yang tidak memadai, beban kerja pasien yang tidak dapat diatur, waktu yang tidak cukup untuk memberikan perawatan kesehatan, dan dukungan kesejahteraan yang tidak memadai. Terlepas dari penelitian yang signifikan, krisis yang sudah berlangsung dari tenaga kerja yang kelelahan terus memiliki efek buruk pada keselamatan dan kepuasan pasien. Mengatasi defisit struktural sangat penting untuk memastikan perawatan kesehatan yang berkualitas, keselamatan dan kepuasan pasien, dan mempertahankan pengasuh yang terlibat. Selain itu, menciptakan budaya dan perbaikan sistem yang mendukung dan kerja yang mengurangi kelelahan adalah
keterampilan pemimpin yang penting. Aksiologi dalam artikel ini, di mana pemimpin dan manajer sistem kesehatan menyadari tenaga kerja yang kelelahan berdampak negatif pada hasil organisasi dan pasien. Pemimpin sistem kesehatan harus memberikan intervensi berbasis bukti yang relevan di semua tingkat rumah sakit untuk mendukung pekerjaan mencapai misinya dalam memberikan perawatan berkualitas yang aman bagi pasien. Data ini dapat menginformasikan penerapan strategi yang relevan untuk diajukan oleh peneliti bicara tentang engagement dan mengurangi kelelahan. Banyak ide yang tidak mahal tapi menunjukkan dampak yang signifikan. Strategi 1, akui dan nilai masalahnya. Strategi 2, manfaatkan kekuatan kepemimpinan yang efektif. Strategi 3, kembangkan dan terapkan intervensi yang ditargetkan. Strategi 4, kembangkan komunitas di tempat kerja. Strategi 5, gunakan penghargaan dan insentif dengan bijak. Strategi 6, menyelaraskan nilai dan memperkuat budaya. Strategi 7, mempromosikan fleksibilitas dan integrasi kehidupan kerja. Strategi 8, menyediakan sumber daya untuk meningkatkan ketahanan dan perawatan diri. Dan strategi 9, memfasilitasi dan mendanai ilmu organisasi. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari kelima artikel yang telah saya review di atas adalah pada jurnal pertama, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis, di mana si peneliti percaya bahwa kenyataan adalah wujud yang dikonstruksikan sehingga senantiasa di bawah hubungan kausa yang berkelanjutan. Pendekatan paradigma ini biasanya menggunakan cara kritik ideologi, etnografi, kritis dan analisis wacana. Dalam artikelnya, peneliti mempergunakan pendekatan dialektika untuk membahas kontradiksi hubungan antara burnout dengan engagement. Pada jurnal kedua, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma subjektivis, yaitu sebuah penelitian yang percaya bahwa kenyataan adalah apa yang dipercaya peneliti sebagai sebuah realitas yang nyata, sehingga subjektivis berpendapat bahwa pengetahuan adalah perkara sudut pandang. Paradigma subjektivis menggunakan pendekatan arkeologis, dekonstruktif, dan analisis wacana. Dalam artikelnya mempergunakan pendekatan systematic literature review atau SLR untuk membahas tentang burnout pada diri seorang jurnalis. Pada jurnal ketiga, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivitis, di mana peneliti percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas tunggal. Realitas harus ditafsirkan dan setiap penafsiran pasti akan berbeda. Pendekatan yang ada pada paradigma konstruktivistik menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam makalahnya, peneliti menggunakan metode naratif untuk menjelaskan pemulihan dari situasi burnout bagi seorang karyawan dengan menggunakan metode longitudinal studi, yaitu selama 2 tahun. Pada jurnal keempat, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma positivisme dengan metode kuantitatif yang dibangun oleh kajian-kajian empirik, sebelumnya dengan tujuan untuk secara empiris menganalisis dan membandingkan hubungan antara tuntutan pribadi dan pekerjaan serta sumber daya dan kelelahan kerja serta keterikatan selama tahap awal, pertengahan, dan akhir karir seorang karyawan. Dan di jurnal kelima, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma pragmatis, yang maksudnya adalah peneliti percaya bahwa kenyataan atau realitas bisa diperdebatkan dan diinterpretasikan. Oleh sebab itu, cara terbaik yang dipakai dalam penelitian merupakan menemukan solusi dari setiap masalah yang datang. Pendekatan pada paradigma pragmatis adalah perpaduan dari kuantitatif dan kualitatif. Dalam makalahnya, peneliti menyampaikan masalah isu kontemporer yang bisa diperdebatkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif tentang penerapan strategi yang relevan untuk mempromosikan bahwa engagement dan bagaimana caranya mengurangi burnout. Kemudian jurnal mana yang saya pilih atau yang paling baik menurut saya adalah karena saya terbiasa melakukan riset di kuantitatif, oleh karena itu saya pilih jurnal yang keempat. Karena saya sudah terbiasa menggunakan penelitian kuantitatif. Itulah review dari kelima jurnal atau kelima artikel yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya
Pada Bapak Dekan saya ucapkan terima kasih.